Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini, di malam Kamis ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemuan itu kalau barokah, manfaatnya akan terus nambah. Jadi kalau barokah akan terus nambah kebaikannya, nambah manfaatnya, nambah bahagianya. Karena barokah. Akhwani rahimakumullah. Ya, doa dan usaha. Seringkali muncul kalimat, saya sudah berdoa, tapi kok belum terwujud. Atau sebaliknya, ada orang yang mengucapkan, saya udah usaha gitu, tapi kok nggak ada hasilnya. Ada pula yang mengatakan, doa udah saya jalanin, usaha udah saya lakukan, tapi hasilnya masih nol. Ketiga kalimat ini salah semua. Karena ini kalimat protes, kalimat nggak percaya, kalimat nggak yakin, kalimat orang yang ragu. Ya, kalimat orang yang ragu. Kalau orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang yakin pada Allah taala, maka dia tidak akan mengatakan saya udah berdoa. Dia akan berkata, saya akan selalu istiqomah berdoa. Saya akan selalu mengetuk pintunya Allah taala. Saya akan terus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah perintahkan ud'uni astajib lakum. Panggil aku, minta sama aku jawab panggilan kalian. Jadi dia nggak berpikir hasil, dia berpikir aku akan melakukan apa yang Allah perintahkan kepadaku. Ya sibuk aja minta A, minta B, minta C sampai Z, minta apapun. Dia nggak pernah bosan untuk minta dan nggak pernah ragu untuk meminta, karena dia tahu kepada siapa dia meminta, dia paham kepada siapa dia memohon, dia ngerti kepada siapa dia berharap. Nah, ini manusia-manusia yang seperti itu, dia akan menjadikan meminta, berdoa, itu adalah suatu kenikmatan tersendiri. Ketika mengemis kepada Allah Ta'ala, ketika bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mikirkan hasil lagi karena udah mendapatkan hasil. Ya, nggak mikirkan hasil lagi karena udah mendapatkan hasil. Ketika meminta itu merasakan nikmat, ketika meminta itu merasakan ketenangan, bahkan ia mabuk dengan memintanya. Ya, apalagi kalau semakin tahu bahwasanya setiap permintaan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mengatakan saya udah berusaha, nah, ini ada keputusasaan di situ. Putus asa. Usaha itu bukan sudah berusaha. Seharusnya kalimatnya saya tidak akan lelah untuk berusaha. Karena setiap usaha saya di jalan Allah Ta'ala, sesuai dengan aturan Allah Ta'ala, usaha saya dengan mengamalkan ajarannya Allah Ta'ala lewat baginda Muhammad SAW, usaha saya yang halal, semuanya adalah ibadah. Ya, semuanya adalah ibadah. Jadi saya tak akan pernah berhenti berusaha untuk menggapai cita-cita saya, untuk menggapai keinginan saya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru namanya orang yang benar. Jadi kalimat yang salah ya, saya sudah berusaha, itu kalimat yang salah, kalimat putus asa. Saya udah berdoa, ini kalimat orang yang ragu, ya juga salah. Atau bahkan menggabungkan kedua-duanya, saya udah berdoa, saya udah berusaha. Nah, ini kalimat orang protes. Ya, ini kalimat orang protes.
kalimatnya seharusnya bukan saya udah berdoa, saya udah berusaha, tapi kalimatnya adalah saya akan tambah doa saya akan tambah usaha saya, dan akan selalu berdoa dan selalu berusaha. Nah, ini baru orang yang tidak mengandalkan dirinya, tapi dia mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengandalkan yang maha membantu, yang maha menolong, yang maha memberi, yang maha baik, yang maha mengerti, ya, yang maha lembut, ya, yang maha menganugerahkan. Ya, termasuk ya, ikhwani rahimakumullah, nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita ini termasuk bagian dari jawaban atas doa-doa kita ya. Jawaban atas doa-doa kita yang kita mungkin kurang paham. Kalau itu jawaban atas doa-doa kita. Nah, ikhwani rahimakumullah, bagi yang ngantuk minum kopi dulu. Ya, minum kopi dulu atau cuci muka dulu ya, sehingga bisa menikmati. Ya, bisa menikmati. Karena kalau kita dengerin sambil ngantuk nanti sepotong-sepotong. Dan ngantuk itu al-ngantu'u nularu. Jadi ngantuk di dunia maya itu nular, apalagi ngantuk di dunia nyata. Ya, gawat itu. Tapi ngantuk itu nikmat ya, bagian dari nikmat. Saya lanjutkan. Jadi ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita sadari, itu bagian daripada jawaban doa-doa kita. Kadang kita kan mintanya A, ini A-nya nggak muncul-muncul. Tapi kita bisa menghirup udara segar. Ya, dengan nafas yang enak, itu kan bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita nilainya jauh lebih besar daripada nikmat yang kita cari ini. Kadang kita nggak sadar itu. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan, itu adalah jawaban dari doa-doa kita. Ya, ikhwani rahimakumullah. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha. Selalulah berdoa dan selalulah berusaha. Ya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, orang yang menggantungkan harapan pada Allah Ta'ala tak akan pernah berhenti berharap, karena dia bukan berharap kepada manusia, tapi dia berharap kepada yang maha mencipta, yaitu Allah Ta'ala. Ada orang yang ngomong begini, ini kalimat-kalimat yang muncul di masa pandemik ini. Ini cari penghidupan susah nih. Wah, rezeki saya jadi berkurang. Wah, saya jadi susah cari duit dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat ini tampaknya kan benar ya, tapi salah fatal. Karena apa? Yang memberi rezeki itu kan Allah. Jadi kondisinya apapun itu nggak ngaruh. 2 tahun yang lalu dengan sekarang itu yang ngasih rezeki ya Allah. Setahun yang lalu dengan sekarang yang ngasih rezeki ya Allah. Yang bisa memegang atau menggenggam rezeki itu hanya Allah Ta'ala. Yang bisa memberikan ya rezeki, mengucurkan rezeki itu dengan deras ya hanya Allah SWT. Nggak ada satupun makhluk Allah yang bisa menghalangi kita mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Jadi jangan sampai kita beralasan dengan keadaan ya. Jangan beralasan dengan keadaan, itu nggak sehat, nggak bagus, dan itu buat jiwa kita lemah, buat jiwa kita terhijab, buat jiwa kita nggak bisa kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah tak terasa 8,5 menit sudah saya bicara. 8,5 menit. Walaupun nggak panjang, mudah-mudahan di tengah malam ini apa yang saya sampaikan menambah semangat untuk orang-orang yang bersemangat, kemudian menambah asa untuk orang-orang yang selalu penuh dengan asa, dan mudah-mudahan insya Allah juga membangkitkan ya, gairah kita untuk ikhtiar dan berdoa menggapai cita-cita, sehingga kita penuh semangat dalam menjalani kehidupan ini. Insya Allah begitu. Nah, lain waktu kita sambung lagi ya.